Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan inayahnya kita masih dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan membacakan salah satu karyanya Imam Al-Ghazali yang tertuang pada kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abdadi hadal kitab al-musamma bi kitabi Ayyuhal Walad hala kauni musta'inan aw mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatil Islam wa barakatil anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirra ajiz wa nafa'a bi ruhim bi asrin fid darain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikanlah semangatmu dalam jiwamu, wal hazimata fin nafsi, dan kekalahan dalam nafsumu, wal mauta fil badan, dan kematian dalam badan. Lianna manzilukal qabru, karena sesungguhnya tempatmu adalah kuburan. Wa ahlul maqabir, sementara ahli kubur, yang tadirunaka, menunggumu fi kulli lahdatin, setiap saat. Mata tasiu ilaihim, kapan kamu akan menyusul mereka? Iyyaka, berhati-hatilah. Antasila ilaihim bila zadin, jika kamu menyusul mereka tanpa bekal. Nasihat selanjutnya, Imam Al-Ghazali bernasihat kepada murid-muridnya bahwasanya jadikan semangat kamu untuk kesehatan dan ruhnya kamu, dan jadikan serangan kamu untuk menghancurkan dan memusnahkan nafsu kamu. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tubuh manusia itu ada selain jasad dua komponen atau unsur, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan ruh, dan yang kedua ada yang disebut dengan nafas. Badan ini akan mengikuti salah satu di antara keduanya. Jika ruh sehat dan kuat, badan akan mengikuti. Mengikuti apa? Yaitu mengikuti ruh. Jika nafsu kuat, badan akan mengikuti nafsu. Ruh akan menjadi kuat dengan perbuatan taat. Kita sholat, kita berzikir, kita baca Quran, itu akan membuat ruh kita kuat. Badan akan mengikuti.
menikmati sholat, menikmati zikir, menikmati i'tikaf di masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Sebaliknya, nafsu akan menjadi kuat dengan hawa nafsu, walaupun itu halal. Misalnya main-main, keluyuran, main game, ya. Walaupun itu halal, tapi tetap, ya, itu dapat memperkuat hawa nafsu. Apalagi kalau nafsu tadi disuntik dengan perbuatan dosa atau haram, badan akan ikut menikmati walaupun tidak ada nilainya sama sekali, tidak berguna sama sekali. Misalnya main catur, dia menikmati berjam-jam, padahal tidak sedikit pun keuntungan duniawi enggak, akhirat pun juga enggak. Badan akan mengikuti. Karena itu kamu harus berpihak pada ruh. Ij'alil himmah firruh. Jadikan semangat kamu itu untuk kesehatan dan kekuatan kamu, sehingga badan kamu akan mengikuti. Yang harus kita serang adalah wajhalil himmah firruh, wajhalil himmah fin nafs. Serang nafsu kamu setiap saatnya, jangan kau turuti. Kenapa? Nafsu kalau sudah dikasih celah sedikit saja, maka akan tambah melebar dan melebar. Nantinya akan jebol. Karena itu jangan sedikit pun ngasih peluang nafsu, dan itu nafsu kalau sudah kuat, setan pun bisa istirahat. Kenapa? Karena tak perlu digoda lagi. Kenapa? Udah ikut sama nafsu. Karena itu dikatakan fan nafsu akhbat min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Harus kamu tentang, harus kamu lawan. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal mautu fil badan, dan kematian dalam badan. Li'anna manziluka, karena sesungguhnya tempatmu al-kubru, yaitu dalam kubur. Mati itu untuk jasad, itu badan. Gak ada mati untuk ruh. Ruh tidak mati. Ruh tadi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulir ruh min amrir Rabbi. Kalau ruh itu baik ataupun sehat, maka akan ditempatkan juga yang baik. Kalau ruh tadi itu tidak baik, maka dia akan ditempatkan dalam siksa yang sangat menyakitkan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Adapun badan, badan ini dari tanah akan kembali ke tanah dan menjadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oleh karena itu kita harus fokus pada ruh yang kekal. Itulah nilai kehidupan, karena tanpa ruh gak ada nilainya kehidupan sama sekali. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsadu qafasut tuyur au istablud dawab fatakaffar fi nafsika. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, jasad ini seperti sangkar burung dan kandangnya hewan ternak. Fatakaffar fi nafsika, maka pikirkanlah dalam dirimu. Jasad ini diibaratkan, kata tadi Abu Bakar Siddiq, diibaratkan sangkar burung atau binatang, kandang binatang ternak. Ruhnya burungnya atau binatang ternaknya, ini diibaratkannya. Jasad diibaratkan sangkar atau kandang.
Kalau kamu tadi ruhnya jadi burung, mungkin ditaruhnya di sangkar. Sebaliknya, kalau ruhnya diibaratkan itu kambing, maka akan ditaruh di kandang, ya. Gak mungkin di sangkar. Begitulah kita. Ini gambaran bagi kita. Kalau sudah dilepas itu burung dari sangkar, kemana arahnya? Naik ke atas. Terus naik ke atas. Begitulah ruh kamu jika seperti burung dan jasad kamu sebagai sangkarnya, suatu saat akan dilepas burung itu dari sangkarnya. Atau ruh akan lepas dari jasadnya, dia akan naik, dia akan kembali kepada Tuhannya dalam mempunyai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diibaratkan, ya, tadi diibaratkan ruh itu sebagai kambing, ya, keluar dari kandangnya, kemana arahnya? Gak mungkin terbang, ya. Tentunya pasti ke tempat penyembelihan. Nanti akan dipotong-potong dagingnya, akan dibakar, akan dijadikan gulai, makanan lezat dan sate dan sebagainya. Begitu juga ruh yang jelek, ini diibaratkan ruh yang jelek. Ketika keluar dari jasadnya, maka dia akan digiring ke hawiyah, ke neraka jahim, ke tempat penyiksaan yang nantinya akan merasakan siksa Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jadikan ruh kamu bagaikan burung di dalam sangkar, suatu saat pasti akan berpisah. Jangan sampai menjadi binatang ternak, siap untuk dipanggang, yang siap untuk dicacah, yang siap dijadikan gulai, maka itu semua akhirnya menjadi malapetaka dan penyesalan nantinya. Kadang orang bisa menikmati zina, ya, bisa menikmati minum khamar, bisa menikmati fil narkoba, ya, atau yang lainnya. Ya, karena dia gak paham kalau itu akan menjadi malapetaka setelah ruhnya keluar dari jasadnya. Dia akan merasakan adab yang sangat pedih. Summa na'udzubillahi min dzalik. Karena itu awas, hati-hati, jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal setelah mati. Kalau Anda menyesal sebelum mati, maka itu akan menjadi bernilai taubat yang akan mendatangkan pahala yang besar dan akan mengangkat derajat tinggi. Tapi sebaliknya, kalau menyesal setelah mati, maka tidak akan ada manfaatnya. Itu semuanya sia-sia. Subhanallah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruh kalau sudah bagus, ketika keluar dari jasad, maka dia akan terbang, maka dia akan terbebas dari kekangan. Karena itu dikatakan ad-dunya sijnul, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Semenjak hidup di atas dunia, orang beriman itu terkadang terkekang. Kenapa? Ruhnya sudah rindu pada Tuhannya. Ruhnya sudah rindu dengan alam kebebasan yang setelah keluar dari dunia. Kalau orang mukmin mati bukan dalam keadaan sedih dan susah, dia dalam keadaan lebih bahagia. Karena ibaratkan orang yang keluar dari penjara, pasti senangnya setengah hati. Kalau ibaratkan kita nih, ibaratkan kita ada pemberitahuan, ya, mulai besok kamu akan keluar dari dunia yang fana ini atau meninggalkan dunia yang fana ini, pasti akan menangis. Kenapa? Karena kita berpihak pada ruh, gak berpihak pada nafsu. Kalau berpihak pada ruh, kita sudah menikmati bertemu sama Allah, kita bisa menikmati dalam sholat, nikmat dalam berzikir, sehingga kita lebih nikmat lagi langsung nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sandingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk
golongan yang dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dan langsung berada di sandingannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk kajian kali ini saya tutupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.